Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Indro Randari dari Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah bahasa Indonesia. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut. Sejarah bahasa Indonesia. Nama Indonesia berasal dari berbagai rangkaian sejarah yang puncaknya terjadi di pertengahan abad ke-19. Nama Indonesia berasal dari dua kata Yunani, yaitu Indus yang berarti India dan kata Nesos yang berarti pulau atau kepulauan. Maka Indonesia berarti kepulauan India. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dan bahasa resmi negara kita, yaitu negara Indonesia. Bahasa ini sering kita gunakan untuk berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari, serta digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Bahasa Indonesia juga mulai digunakan sebagai bahasa resmi di sekolah, universitas, maupun institusi resmi dari berbagai negara, misalnya negara Australia, Jepang, Belanda, dan Amerika Serikat. Selanjutnya, sebelum menjadi seperti sekarang, bahasa Indonesia mengalami sejarah yang panjang, mulai dari bahasa Melayu kuno yang dipakai pada abad ke-7 sampai peresmian bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Nah, sebelum bahasa Indonesia resmi digunakan, ia melalui beberapa tahap. Yang pertama, yaitu 1. Bermula dari bahasa Melayu kuno. Sejarah terciptanya bahasa Indonesia tidak lepas dari eksistensi bahasa Melayu di Nusantara. Pemakaian bahasa Melayu kuno sendiri sudah digunakan sejak abad ke-7. Salah satu kerajaan yang sering memakai bahasa Melayu kuno adalah Kerajaan Sriwijaya. Saat itu, kerajaan ini menggunakan bahasa Melayu kuno untuk kebutuhan kebudayaan dan perdagangan, serta menjadi bahasa resmi kerajaan. Nama Melayu pada bahasa ini merujuk pada wilayah kerajaan Melayu yang berada di Pulau Sumatera. Namun, lama-kelamaan istilah tersebut juga mencakup di negeri-negeri yang ada di Pulau Sumatera, sehingga membuat pulau tersebut mendapat julukan Bumi Melayu. Setelah bermula dari bahasa kuno, berganti nama menjadi bahasa Indonesia dan dijadikan bahasa persatuan. Pada Kongres Pemuda I yang dihelat pada 30 April sampai 2 Mei 1926 di Batavia, Muhammad Yamin menyatakan bahwa suatu bangsa penting memiliki bahasa persatuan. Saat itu, ia mengusulkan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan Indonesia. Bahasa ini dipilih karena berpotensi bisa menjadi bahasa pergaulan dan bahasa persatuan di Indonesia. Pada kongres yang sama, Muhammad Tabrani menyarankan untuk mengganti nama bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Ia berpendapat bahwa jika bangsa kita bernama bangsa Indonesia, maka bahasa yang digunakan juga harus bernama bahasa Indonesia. Nah, setelah berganti nama menjadi bahasa Indonesia dan dijadikan bahasa persatuan, bahasa Indonesia mengalami perkembangan ejaan. Berkembangnya bahasa Indonesia mempengaruhi ejaan dari bahasa ini. Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan ejaan pada bahasa Indonesia, mulai dari pengaruh politik sampai perkembangan seni, budaya, dan teknologi. Nah, ejaan yang digunakan itu bernama ejaan Van Ophuijsen. Van Ophuijsen ini adalah pedoman ejaan bahasa Indonesia yang pertama kali digunakan. Pedoman yang diterbitkan pada tahun 1901 ini digunakan saat bahasa Indonesia masih bernama bahasa Melayu. Sesuai namanya, ejaan ini disusun oleh orang Belanda bernama Charles van Ophuijsen. Dalam penyusunannya, ia dibantu oleh Muhammad Taib Sultan Ibrahim dan Engku Mawali gelar Sultan Mawar. Beberapa ciri khas dari ejaan ini adalah penulisan U yang menggunakan O, J yang ditulis DJ, penggunaan apostrof pada beberapa kata, misalnya Jumat, serta kata berulang yang ditulis memakai angka 2, misalnya kata-kata yang ditulis K2.
Selanjutnya, ejaan yang digunakan pada bahasa Indonesia itu adalah EYD atau ejaan yang disempurnakan. Di antara ejaan-ejaan sebelumnya, EYD adalah ejaan yang paling lama digunakan, yakni selama 43 tahun dari 1972 sampai 2015. Ejaan ini juga tergolong lengkap dalam memberikan kaidah penulisan bahasa Indonesia, mulai dari penulisan kata serapan, tanda baca, sampai penggunaan huruf kapital. EYD juga mulai menjadikan huruf V, X, Q, dan Z pada bahasa asing menjadi bagian dari bahasa Indonesia. Selanjutnya, berganti nama menjadi PUEB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Setelah tahun 2015, EYD resmi tidak digunakan dan diganti oleh PUEB. Penyusunan PUEB merupakan bagian dari penyesuaian terhadap perkembangan seni, budaya, dan teknologi di Indonesia yang semakin pesat. PUEB juga memberikan pembaruan pada EYD, terutama pada aspek penulisan huruf kapital, penambahan difton, dan penulisan cetak tebal. Setelah PUEB resmi digunakan, diganti lagi menjadi EYD versi 5 atau ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Ejaan yang disempurnakan versi 5 adalah versi terbaru dari ejaan bahasa Indonesia yang telah disempurnakan dari versi sebelumnya. Sejak tanggal 16 Agustus 2022, EYD kembali digunakan karena penutur bahasa Indonesia lebih familiar, lebih mudah mengingat, dan lebih gampang mengucapkan istilah EYD dibanding PUEB. Penetapan EYD versi 5 ini sesuai keputusan Kepala Badan nomor 0321-I-BS.00.00/2021 yang menjelaskan pemuktahiran pedoman selanjutnya. Jadi, di dalam EYD versi 5 terdapat beberapa perubahan kaidah lama yang disesuaikan dengan perkembangan bahasa Indonesia dan penambahan